Selamat siang Pak Adina. Selamat siang Pak Febran. Gimana kabarnya Pak Adina? Alhamdulillah baik. Semangat. Semangat ya. Iya. Oke, ini Pak Adina, saya minta tolong ini. Nanti kan pada pertemuan pembelajaran, Iya. saya mencoba untuk observasi Pak Adina. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan nanti sebelum saya mau observasi di dalam kelas Pak Adina. Ya, Pak Febran. Ya, yang pertama itu nanti yang ada di observasi kelas berapa Pak Adina? Kelas 12. Pak. Kelas 12 Dan ya. saya ngejar kelas 12 hari ini. Jadi nanti kita akan coba masuk ke kelas 12 di kelas Kelas ya, kelas 12 berarti mata pelajaran sosiologi. Untuk yang pertama Pak Dina, ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa nih? Iya. Pada kesempatan nanti saya akan mencoba membuat dua tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan pemberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal dan partisipasi warga masyarakat. Dan yang kedua, mengidentifikasi partisipasi masyarakat lokal atau warga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Karena kebetulan kelas 12 pada bab 2 ini tentang pemberdayaan masyarakat, dan kita total ada sekitar 4 tujuan pembelajaran. Tapi kali ini kita akan mengajar dulu karena tidak mungkin dalam satu pertemuan semua tujuan pembelajaran dapat dilaksanakan. Tetap lebih ada Iya, Pak juga betul. Pak. Oke. Yang kedua Pak Dina, ini area pengembangan yang akan dicapai nanti seperti apa? Ya. Terima kasih. Yang pertama, saya ingin coba untuk membuat anak-anak lebih menganalisis siswa terkait pemberdayaan komunitas. Jadi mereka bisa menganalisis tentang pemberdayaan apa yang pas di suatu tempat. Nanti saya akan mencoba membuat video, di mana video itu mengidentifikasi suatu daerah. Mereka nanti akan menganalisis bahwasannya pemberdayaan apa yang cocok di daerah itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mereka menentukan analisisnya, sebenarnya mereka berpikir kritis. Kira-kira pemberdayaan apa yang pas dan tepat, karena di daerah itu nanti akan ada 3 proyek besar yang bisa mereka diskusikan, sehingga mereka berpikir kritis untuk dapat mana bagian-bagian yang pas untuk pemberdayaan. Kemudian yang ketiga, untuk membuat itu menjadi real, mereka harus berdiskusi karena tidak bisa dikerjakan sendiri, sehingga dalam kegiatan nanti saya kepengen adanya diskusi yang membuat semua siswa itu bisa berpartisipasi aktif dalam diskusi. Nah, setelah nanti berdiskusi itu, saya ingin membuat pembelajaran yang berdiferensiasinya pada saat berdiskusi nanti. Apa mungkin yang menjadi diferensiasi dalam pertemuan nanti adalah yang pertama tentang kontennya, Pak. Jadi kontennya, kemudian tentang proses dan produknya. Saya akan mencoba membuat anak-anak kira-kira yang senang belajar lewat video, dia akan lihat videonya. Yang senang lewat membaca, ini akan saya berikan modulnya. Kemudian yang senang lewat media sosial, nanti akan saya arahkan pada literasi digital. Luar biasa untuk perencanaan Pak Dina. Jadi sudah berusaha nanti untuk menyajikan diferensiasi, kemudian juga bagaimana mengaktifkan siswa dari diskusi dan juga berpikir kritis serta analisis tadi ya Pak. Iya. Oke, untuk berikutnya Pak Dina, strategi apa yang dipersiapkan dalam pembelajaran? Oke, karena nanti saya akan mencoba dengan diskusi. Mungkin strategi pertama adalah saya akan membagi kelompok berdasarkan bakat minat mereka, biar nanti dalam kelompoknya merasa nyaman dan semuanya dapat melaksanakan tugas sesuai dengan bakat minat. Yang kedua adalah nanti akan diadakan diskusi, yang mana saya harapkan diskusi itu aktif. Karena nanti kelasnya akan terbagi menjadi 3, otomatis kelompoknya akan menjadi kelompok besar. Saya tidak mau nanti ketika kelompok besar itu ada yang hanya main HP dan sebagainya, semuanya harus berperan aktif. Kemudian setelah itu hasilnya kita presentasikan. Nah, di dalam presentasi itu pasti nanti ada penjabaran dan tanya jawab. Anak-anak yang kelompok yang belum maju bisa menanyakan, kelompok yang sedang maju bisa menjawab pertanyaan dari anak-anak. Dan terakhir, sebagai bentuk penilaian saya dan sebagai bentuk dokumentasi, nanti mereka mengumpulkan hasilnya melalui draft ke draft saya untuk sebagai bentuk tadi pengumpulan tugas. Bagus sekali strateginya nanti yang perlu dipersiapkan dengan baik Pak Dina. Ya, untuk selanjutnya Pak Dina, ini kan beberapa hal mengenai persiapan untuk pembelajaran. Yang pertama adalah adanya modul, tidak ada ini ya, kemudian perangkat pembelajaran juga, kemudian media sudah disiapkan, kondisi kelas juga disesuaikan yang nyaman untuk anak belajar. Ya.
Oke, nanti saya akan coba masuk akhirnya di dalam, kemudian coba mengamati observasi dalam kelas. Mohon waktunya nanti ya. Dan selamat melaksanakan pembelajaran. Siap. Sukses selalu dan buat anak bahagia. Iya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak Guru sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya. Sebelumnya kita memasuki materi pada hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Ini doa. Para guru siapkan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Setelah ini saya presentasi dulu. Ada yang tidak masuk ini? Siapa? Kenapa? Sudah berapa hari? Baru hari ini. Ya, suratnya aja. Izin via apa? WhatsApp. Ya. Nanti kalau sudah hadir silakan dilengkapi untuk suratnya, ya. Karena administrasi kita sekarang boleh izin menggunakan WhatsApp, tapi harus mengambilkan suratnya setelah masuk. Dan semoga kita doakan, semoga masuk. Maulia segera diberikan kesembuhan. Amin. Berikutnya kita akan membahas bab 4 selanjutnya yang kemarin. Adapun pada kesempatan hari ini kita akan ada tujuan pembelajaran yang harus saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita nanti akan ada pemberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal dan partisipasi warga masyarakat sesuai dengan bab 4 tentang kearifan lokal dan pemberdayaan. Tujuan yang pertama adalah untuk kepemilikan lokal dan partisipasi warga dalam masyarakat. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi partisipasi masyarakat lokal atau masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat atau perbaikan kehidupan sosial atau publik. Dua itu akan kita kaji pada kesempatan siang hari ini, ya. Dan untuk agar pembelajaran hari ini lebih berwarna, ya, kita akan membagi kelompok, ya. Kemarin kita sudah membagi kelompok, ya. Sudah membagi kelompok sesuai dengan bakatnya masing-masing. Sekarang kita melanjutkan untuk pembuatan produk dari pembahasan di kelompoknya masing-masing, ya. Sekarang mari kita bagi kelompoknya, silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing untuk melanjutkan mengerjakan apa yang sudah disepakati kemarin bersama. Ya, silakan. Boleh langsung atau baik apa? Fungsinya ini? Kan? Ini kalau belajar apa? Atau lesian juga boleh atau sudah? Ya, nanti kita akan mencoba membuat pembelajaran ini berdiferensiasi. Apa diferensiasinya? Jadi nanti teman-teman kan ada tuh cara belajarnya masing-masing, ya. Misalnya ada sing belajar itu senangnya melihat video misalnya, ya. Ada yang belajarnya senangnya baca modul. Ada yang belajarnya senangnya menggunakan media sosial, ya, nyari di Instagram, nyari di Twitter, nyari di detik.com dan lain sebagainya. Nah, nanti setiap kelompok ini silakan, ya, boleh mencari menggunakan 3 metode itu sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing.
ya, agar apa? Agar pembelajarannya dapat masuk kepada diri kalian masing-masing. Jelas? Nanti kita akan membuat mengenai pemberdayaan komunitas di sebuah desa, ya, di Klaten. Nanti akan saya kirim videonya kepada ketua kelas, ya. Nah, nanti video itu silakan dilihat. Di situ nanti akan ada tiga hal yang bisa kalian kerjakan dalam pemberdayaan komunitas, ya. Kalau nggak salah yang pertama tentang apa? Air, ya, air ikan, air wisata, dan air dan pertanian. Nah, nanti setiap kelompok itu dibagi, ya, perbagiannya masing-masing, kemudian didiskusikan bagaimana kamu membuat pemberdayaan masyarakat terkait video yang sudah saya buatkan. Kamu bisa mencari sumbernya nanti di video boleh, di modul boleh, ataupun di sosial media atau gadget kamu masing-masing. Begitu jelas? Ya. Sekarang saya kirimkan ke ketua kelasnya apa beda ya? Saya kirimkan apa? Link YouTube-nya. Silakan nanti dilihat bersama-sama. Kemudian nanti jam kedua setelah ada bel kita presentasi. Gitu? Ya. Saya harapkan dia selesai. Silakan nanti Mas Alfa kiriman ke teman-teman. Sudah? Sudah belum? Ya, kalau sudah silakan dilihat videonya. Kamu juga bisa lihat di modul yang sudah saya berikan. Silakan. Waktunya tinggal 1 jam pelajaran ya. Silakan dikerjakan sebaik mungkin. Nanti hasilnya kalian kirim ke Google Drive. Nanti saya akan kasihkan link Google Drive-nya. Nanti kamu kirimkan ke sana biar saya bisa buka lewat laptop saya nanti ditayangkan di depan. Gitu kan? Jelas? Yuk, silakan. Nanti saya kirimkan linknya ke Alfabet. Ya, saya buat link drive dulu. Link baca apa ya? Pertanian. Sudah jadi? Ya, nanti silakan diteruskan. Nanti kalau sudah kirim via drive ya. Oke, buat drive-nya. Bilang
Silakan nanti itu link drive-nya dibagikan ke teman-teman untuk nanti upload di sini. Yang pertama kali masuk nanti presentasi, ya, biar pemasuk kalian untuk segera menyelesaikan hasilnya juga yang terbaik. Kemudian nanti begitu kalian presentasi, dengarkan, nanti harus dibagi ya, bagian siapa ngomong siapa gitu ya, biar nanti di depan sudah jelas. Ya. Mana hasilnya sudah? Coba lihat. Ini semuanya sini kok. Buat disampai ya. Sudah di-download? Ya, ini di-download terus dikirim ke kalian. Ini gimana? Sudah ada perkembangan? Coba lihat hasilnya. Lihat. Sudah dibagi yang nanti maju ngomong ya. Silakan dijelaskan ya. Siapa yang menjelaskan bagian apa bagaimana ya. Biar nanti tidak mengarah ke ragu. Gitu ya. Sip, lanjutkan. Kita presentasi setelah bel ini nanti kita presentasi. Silakan di-download, nanti di-upload. Biar nanti saya bisa membuka di laptop saya biar menyebarkan ini. Ini yang mana ya? Yang apa? Dari kanannya. Tuh, tahu. Baiknya ikan. Ayo segera di download, di upload. Sudah dapat belum? Silakan. Kalau sudah di upload, kirim ke saya.
Iya, Mas. Kalau secara garis besar apa aja yang kamu butuhkan di pertanian? Oke, saya cek di drive-nya, ya, apakah sudah ada yang masuk atau belum? Iya, ini. Oh. Ya, kalau sudah ada yang mengirim PowerPoint, silakan duduk kembali ke posisi masing-masing. Nanti kita akan melihat presentasi dari kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan kembali ke tempat
kelompok menjadi operator di meja belakang. Ya, silakan. Ya, yuk dari kelompoknya siapa nih? Fadil ya? Ya, silakan. Nanti silakan yang mau menanyakan, ya, silakan bertanya. 3 orang menanya, ya, itu bisa nambah nilaimu untuk pertemuan kali ini. Ya, silakan kelompoknya Fadil yang bisa mempresentasikan. Silakan suaranya agak keras ya, karena biar terdengar. Ini kalau ngomong dilepas. Tinggal geser. Nah. Saya lihat dulu. Nah, yuk silakan dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama. Jadi lupakan sejenak kenangan lama dan fokus saja pada pemaparan kelompok kami, karena kami janji materinya nggak akan bikin kalian patah hati. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinesi Hidayat, absen 16, dan rekan saya. Saya Maria Hayu, absen 25. Saya Resta absen 10. Saya Presti Iluminasi, absen 22. Saya Anusan India, absen 8. Saya Fidela Greza, absen 21. Saya Alfian Hasan, absen 5. Saya Renatasi, absen 8. Saya Musa Abdul Binam, saya di Jakarta 15. Dan rekan saya satu lagi yang menjadi operator ada Taufan Aldianto, absen 33. Langsung saja ke materi yang pertama, akan dibawakan oleh saudari Maulida. Pendahuluan. Desa Ponggok terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menawarkan daya tarik wisata air yang memikat dengan suasana pedesaan yang asri dan alami. Salah satu destinasi unggulannya adalah sumber mata air alami yang segar dan jernih. Sering menjadi tujuan wisatawan lokal yang ingin merasakan sensasi kesegaran alam yang belum tercapai. Wisata air di Desa Ponggok ini cocok untuk berbagai aktivitas seperti berenang, bermain air, atau sekedar bersantai di tepi aliran sungai yang mengalir dengan tenang dikelilingi pepohonan rindang. Suasana di sini sangat sejuk dan nyaman, membuat pengunjung betah berlama-lama menikmati keindahan alam. Selain itu, terdapat fasilitas pendukung seperti tempat istirahat, gazebo, dan warung makan yang menyediakan makanan khas daerah setempat, menambah kenyamanan wisatawan. Desa Ponggok juga sering dijadikan tempat rekreasi keluarga karena keamanannya dan daya tarik alam yang menyenangkan. Di sini, pengunjung dapat bersatu dengan alam sambil menikmati air yang segar dan udara yang bersih, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Keunggulan Desa Ponggok ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada Unggul Ponggok, yang kedua pengelolaan berbasis masyarakat, yang ketiga ada wisata edukasi, yang keempat ada desa digital, yang kelima ada penginapan dan homestay. Kekuatan Desa Ponggok. 1. Keindahan alam seperti para alamnya dan pemandangan yang menawan. 2. Plus air, snorkeling, It's time to begin the 10 lesson. budaya lokal seperti pertunjukan budaya dan kuliner khas. 4. Aksesibilitas seperti lokasi strategis dan fasilitas memadai. 5. Pengalaman edukasi seperti mempelajari tentang ekosistem. Selanjutnya ada kelemahan desa. Yang pertama itu kurangnya keterampilan dan pelatihan bagi pengelola komunitas dapat menghambat efektivitas operasional. Yang kedua itu ketidakmampuan dalam memasarkan produk secara efektif dapat mengurangi potensi pendapatan. Yang ketiga, terbatasnya modal awal untuk investasi dalam usaha dapat menghalangi pengembangan yang lebih besar. Yang keempat, keterbatasan infrastruktur seperti akses jalan dan transportasi dapat menyulitkan distribusi produk. Selanjutnya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha. 2.
ruang yang dimiliki Desa Ponggok. Ruang yang dimiliki desa ini menimbulkan daya tarik pariwisata yang dapat menarik lebih banyak pengunjung, terutama keluarga yang mencari rekreasi. Meningkatnya jumlah wisatawan membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah atau UMKM untuk berkembang. Di mana masyarakat? Kenapa begitu? Dengan tangan dan saya di dalamnya. Selain itu, Desa Ponggok dapat memanfaatkan kekayaan budaya lokal dengan mengadakan festival budaya dan pertunjukan seni, memperkaya pengalaman wisatawan, pembangunan infrastruktur yang lebih asik seperti jalan dan transportasi umum juga akan mendukung aksesibilitas dan kenyamanan pengunjung. Potensi air wisata Ponggok Klaten. Wisata petualangan memperluas pengenalan untuk menyertakan kegiatan seperti kayak, menyelam, atau fotografi bawah air dapat menarik penggemar petualangan. Wisata budaya mengintegrasikan elemen budaya lokal seperti tarian tradisional atau warung makan, dapat meningkatkan pengalaman pengunjung dan menampilkan warisan lokal. Wisata edukasi, pengembangan program edukasi tentang sejarah geologi gua atau ekosistem lokal dapat menarik siswa dan peneliti. Berikutnya ada ancaman Desa Ponggok. Desa ini juga menghadapi beberapa ancaman. Kerusakan lingkungan dapat akibat pembangunan yang bisa menjadi perhatian utama, terutama jika pengelolaan limbah tidak dilakukan dengan baik. Desa Ponggok harus bersaing dengan destinasi wisata lain yang lebih terkenal, dan ketergantungan pada musim kunjungan dapat mengganggu stabilitas ekonomi lokal. Kualitas layanan yang tidak memadai juga bisa mengancam reputasi desa sebagai tujuan wisata. Yang terakhir adalah program unggulan. Program unggulan yang pertama yaitu Umbul Ponggok. Program ini adalah daya tarik utama dari Desa Wisata Ponggok. Umbul Ponggok merupakan kolam alami yang menawarkan wisata air dengan pengalaman menyelam di kolam yang memiliki air jernih. Pengunjung dapat berfoto di bawah air dengan properti unik seperti sepeda motor, televisi, dan tempat tidur sehingga menciptakan pengalaman wisata yang extravagant. Yang kedua adalah pengelolaan berbasis masyarakat. Desa Wisata Ponggok menerapkan model pengelolaan berbasis masyarakat community social governance, di mana masyarakat setempat terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengembangan wisata. Keuntungan dari pengelolaan ini kembali kepada masyarakat sehingga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi penduduk setempat. Yang ketiga ada wisata edukasi. Selain rekreasi, Desa Wisata Ponggok juga menawarkan wisata edukasi yang mengajarkan pengunjung tentang budidaya ikan air tawar. Pengunjung dapat belajar tentang cara beternak ikan dan melihat proses budidaya ikan secara langsung. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanian dan perikanan berkelanjutan. Yang keempat, ada desa digital. Desa Ponggok juga terkenal sebagai desa digital. Pemerintah desa bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mempromosikan dan mengelola kegiatan wisata. Pemesanan tiket, promosi wisata, serta manajemen usaha dilakukan secara platform online, sehingga memudahkan wisatawan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang terakhir ada penginapan dan homestay. Untuk memperpanjang masa kunjungan wisata, Desa Wisata Ponggok menyediakan fasilitas penginapan berupa homestay yang dikelola oleh warga setempat. Wisatawan dapat merasakan suasana desa yang asli dan berinteraksi langsung dengan penduduk lokal, memberikan pengalaman yang lebih mendalam tentang kehidupan desa. Sekian materi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman semua ada yang masih bingung atau perlu dipertanyakan? Silahkan kami buka sesi tanya jawab. Ya, 3 orang. Kalau enggak dari kalian 2, mungkin dari Pak Guru 1 ya. 2 dari siswa, 1 dari guru. Ya, silakan. Yang kelas. Berdiri. Dari jembatannya, saya begini nanti di sini untuk menanyakan tentang ancaman dari Desa Ponggok. Di sini kan disebutkan ya, ancamannya itu antara lain kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang pesat menjadi perhatian utama jika pengelolaan limbahnya itu tidak dilakukan dengan baik. 1. Dan yang kedua itu adalah kualitas pelayanan yang tidak memadai juga bisa mengancam reputasi desa sebagai tujuan wisata. Nah, jadi cara kalian untuk
bisa dapat ya. Nanti jawabnya setelah 3 penanya kemudian baru dijawab ya. Kalau satu-satu nanti kelamaan ya. 3 penanya baru dijawab satu persatu. Ya, silakan berdiri. Baik, perkenalkan saya Alfarina Syarifah. Izin bertanya pada bagian kelemahan. Tadi disebutkan kalau tidak salah kurangnya dengan seperti regulasi dan akademi yang lain-lain. Lalu pertanyaan saya, menurut kalian regulasi seperti apa yang dapat mengatasi kelemahan tersebut? Terima kasih. Sudah dapat pertanyaannya? Ya? Sekarang dari saya. Pemberdayaan komunitas di desa Ponggok ya. Jadi saya lihat kan ada beberapa yang menuju pada penginapan, bisa edukasi, kolam air, ya kan? Tentu jumlahnya kan tidak hanya satu. Kalau saya lihat di videonya ya, ada beberapa. Nah tentu dari beberapa itu nanti akan muncul persaingan, ya nggak? Nasional gitu ya, akan muncul persaingan dan muncul konflik yang ada. Ya, bagaimana menurutmu? Ya, bagaimana menurut kelompokmu agar konflik tadi tidak memuncak atau tidak memanas? Karena apa? Karena biasanya kalau sudah berhubungan dengan maaf ya, uang, ya kan, pendapatan dan sebagainya, nanti akan muncul persaingan-persaingan yang tidak sehat. Nah, bagaimana menurut kalian untuk mengatasi yang itu? Solusi apa yang kelompok kalian berikan? Itu saja. Terima kasih. Jangan bisa langsung dijawab per orang saja. Sama ini kelompok berikutnya yang maju juga timbul pertanyaan ya. Silakan harus ada yang bertanya juga. Ya silakan. Oke baik, Inat izin menjawab ya. Untuk pertanyaan tadi yang mengenai pembangunan yang bisa berdampak dengan lingkungan, itu pembangunannya bisa dengan kayak yang jawab maju dua karena ya. Kayak menggunakan pembangunan berkelanjutan gitu, menganalisis lah dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari pembangunan tersebut. Jadi jangan kayak semata-mata bangun buat ekonomi gitu, tapi kita harus juga memperhatikan lingkungan, dampak lingkungan yang diakibatkan dari pembangunan tersebut. Terus untuk yang reputasi dari desa tersebut, yaitu sebagai warga setempat itu tuh harus kayak memberikan kenyamanan bagi wisatawan agar kayak nggak kapok gitu loh. Kalau misalkan suatu wisatawan kapok ke situ kan nanti kayak bicara jangan ke tempat inilah, sisi negatif dari desa tersebut bakal kayak diomongin ke orang lain gitu kan. Jadi meningkatkan kenyamanan, terus itu sih kayak partisipasi dari masyarakat setempatnya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Alfarita. Alfarita. Jadi saya wakil teman-teman semua, setelah berdiskusi kami bisa menjawab pertanyaan Anda, yaitu untuk regulasi untuk mengatasi kelemahan dari desa Ponggok. Untuk regulasi sendiri itu kan memiliki arti kebijakan atau peraturan yang berlaku dalam wewenang yang sedikit luas gitu kan. Dalam setelah kita searching di Google itu ada salah satu undang-undang pasal undang-undang dasar undang-undang peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang berisi terkait tentang penyelenggaraan untuk mengatur mengenai kedudukan, jenis dan penataan desa yang dimana itu bertujuan untuk membangun pemberdayaan masyarakat di dalam desa tersebut. Jadi ketika pihak pengelola dari desa itu memanfaatkan isi dari peraturan regulasi tersebut dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dari kelemahan desa wisata Ponggok. Apakah sudah jelas? Iya, baik. Terima kasih. Terus dari saya. Baik, yang terakhir yaitu dari Pak Guru, pertanyaannya itu untuk mengatasi konflik bagaimana ketika ada persaingan di dalam dunia bisnis, salah satunya itu penginapan atau homestay. Saran dari saya pribadi mewakili teman-teman semua, yang pertama itu dengan solusi utamanya adalah membentuk satu komunitas, di mana komunitas tersebut itu dapat digunakan sebagai wadah untuk pembisnis agar saling bertukar pikir, mencurahkan segala pikirannya atau ada
imbas atau pikiran negatif yang nantinya itu akan menjadi afirmatif negatif kembali kepada pihak-pihak yang terkait dalam dunia bisnis. Salah satunya itu tadi penginapan atau homestay, di mana nanti itu komunitas itu akan dinaungi atau dipimpin oleh pengelola dari Desa Wisata Pawong sendiri, dengan tujuan agar setiap kebijakan, peraturan atau bahkan ketetapan yang sudah dibuat bersama di dalam satu komunitas itu dapat dijalankan bersama-sama sehingga dapat mengatasi konflik yang ada. Karena ketika perbedaan material itu dipermasalahkan, itu akan sedikit sulit, bahkan untuk menegakkan hukum pun tidak dapat dipergunakan seperti itu. Terima kasih. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, sedikit gambaran ya. Video tadi kalau kalian menyaksikan secara langsung ya, itu ada di video itu muncul namanya Desa apa? Ponggok ya. Di mana? Klaten ya. Di desa itu terdapat 3 potensi besar, ya enggak? Halo? Terdapat berapa? 3 potensi besar ya. Yang pertama adalah tentang wisata air, betul ya? Yang kedua tentang wisata air yang berupa perikanan, ya kan? Yang ketiga adalah berupa pertanian. Nah, tadi yang sudah maju adalah tentang apa? Pariwisata air. Sekarang nanti atau yang lihat dulu, mau wisata pertanian atau perikanan dulu? Sudah? Tapi sudah dikirim ya, ya? Sudah dikirim di Grab? Ya, coba. Yuk, yang mana dulu siap? Saya coba bukakan drive-nya. Yang pertanyaan dulu ya, yang pertanyaan ya. Mana pertanyaan? Silakan maju pertanyaan. Belum dikirim ya? Ya. Yang apa? Kamu apa? Ini yang sudah dikirim ya. Yuk. Yang perikanan juga jangan dikirim. Ya. Dan teman-teman yang sudah maju dan yang belum maju nanti silakan siapkan pertanyaan untuk kelompok yang sudah maju. Ya, saya tunggu. Untuk mengirim ke Google Drive biar nanti kalau ada satu yang masuk ke drive saya. Mana yang lima? Paling ini jawab. Halo, mau testing pakai punya saya apa itu? Cepat. Ya, intinya adalah kita membahas mengenai pemberdayaan di suatu wilayah. Ya, bagaimana pemain konsep pemberdayaan adalah kita memberdayakan orang yang belum berdaya menjadi berdaya. Ya, nah kamu sekarang mencoba menjadi seorang yang ingin memberdayakan di wilayah ini. Ya, kamu bikin program, kelemahannya apa? Kita menggunakan analisis SWOT. Ya, SWOT. Ya, menjadi kekuatan, kekurangan, kelebihan dan sebagainya. Sudah? Coba ya, saya buka lagi ya. Ya. Ini yang sudah masuk ke mana? Yang sudah masuk perikanan, ya. Silakan perikanan maju dulu ke depan. Yuk. Yuk. Silakan. Maju perikanan, kita presentasi. Ya, selanjutnya menyiapkan PowerPoint-nya. Kamu boleh perkenalan dan salam dulu.
Dan semuanya benar. Masih ada proses download. Operatornya siapa? Saya. Lihat di atas pet, download pet. Ini Download. Ini belum di dan ini kelompok kedua, potensi perikanan di desa Umbul Ponggok, gitu ya. Yuk, silakan. Kalau misalnya kamu bacanya harus berbalik ke sana, bisa baca melalui webnya masing-masing, kan ada ya? Ya, sebagai bentuk literasi digital. Yuk. Yang lain, silakan. Juga bisa mengakses draft yang tadi saya berikan. Jadi kamu juga bisa baca punya temanmu, ya. Silakan. Ini draftnya saya buat untuk umum, siapa yang memiliki link itu bisa melihat hasil dari punya teman-teman semuanya, ya. Satu sebagai tambahan literasi digitalmu, ya. Jadi kau minimal bisa cara kirim file draft dan sebagainya, ya. Download dan sebagainya. Silakan. Kelompok 2. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai potensi perikanan di desa. Sebelumnya perkenalkan, saya wanita absen 4. Saya dari Bakti absen 14. Saya wanita nanti absen 26. Saya Febina 19. Saya Ibrahim absen 12. Saya Sakya Rahmat absen 36. Saya Injas Naulistiar absen 27. Saya Omina absen 29. Saya Dinda Sylvia absen 1. Saya Asfarista dari absen 34. Dan Alfabeta absen 2. Absen 3. Dan sama Paulian absen 30. Absen 30. Ya. Yang keras, yang keras. Tadi saat yang maju, yang ngomong maju 2 langkah. Dari kelompoknya ini jadi jelas. Ya, silakan. Yang keras. Potensi. Salah satu potensi yang terdapat di desa Umbul Ponggok yaitu potensi air untuk perikanan, di mana masyarakat setempat memanfaatkan air untuk budidaya ikan gelas dan beberapa ikan lainnya. Lalu hasil dari perikanan tersebut diolah oleh UMKM setempat dan dijadikan sebagai menu berjualan mereka seperti stik ikan dan pasir tulang. Potensi satu desa Umbul Ponggok dapat dibangun rumah makan di atas kolam ikan. 2 dapat dijadikan sebagai tempat studi banding. 3 kegiatan ekowisata. 4 pusat kearifan lokal. 5 tempat studi banding. 6 festival budaya. 7 pengembangan produk lokal. Yang pertama dibangun area pemancingan, yang kedua dibangun tempat edukasi seperti akuarium untuk anak-anak, dan yang ketiga adalah apabila dibangun akuarium membuka peluang untuk berjualan di area luar akuarium. Kekuatan potensi keunggulan di bidang perikanan di desa Ponggok Klaten meliputi 1. Budidaya ikan tawar. Desa ini terkenal dengan budidaya ikan, terutama ikan mas, lele, dan nilam. Kondisi lahan yang mendukung menjadikannya ideal untuk kolam ikan. 2. Wisata perikanan. Ada potensi untuk pengembangan wisata perikanan seperti pemancingan dan agrowisata yang dapat menarik wisatawan dan memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat. 3. Keberlanjutan dan lingkungan. Dengan praktik budidaya berkelanjutan, desa ini dapat mempromosikan pendidikan yang ramah lingkungan. 4. Pendidikan dan pelatihan. Program pelatihan bagi petani ikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam budidaya dan manajemen ikan. 5. Ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air yang melimpah mendukung kegiatan perikanan baik untuk budidaya maupun penangkapan ikan. Kelemahan pertama, sulitnya generasi petani muda. Dari yang disampaikan oleh Junaidi Mulyono bahwa semakin sedikit petani muda yang mau terjun di sektor pertanian menjadi salah satu kelemahan potensi desa Ponggok di sektor pertanian. Para pemuda menganggap bahwa pertanian adalah sektor yang kurang menjanjikan bagi mereka. Kedua, ketergantungan pada sektor wisata. Walau wisata air menjadi
sumber pendapatan bagi desa Ponggok, memunculkan rasa ketergantungan yang tinggi pada sektor ini dan menjadikan rasa ketergantungan ini menjadi salah satu kelemahan desa Ponggok. Jika terjadi penurunan jumlah pengunjung, misalnya akibat bencana alam atau pandemi seperti COVID-19, desa akan mengalami penurunan ekonomi yang signifikan karena banyak sektor lain yang memiliki pendapatan sebaliknya. Yang ketiga, ketergantungan pada BUMDes. Aspek perkembangan desa sangat tergantung pada peran BUMDes. Namun jika ada masalah dalam pengelolaan BUMDes akan sangat berpengaruh dalam perkembangan desa. Contohnya, jika ada perubahan kepemimpinan yang tidak sesuai dengan visi misi BUMDes akan mengganggu keberlanjutan program desa. Dan selanjutnya adalah program unggulan. Yang pertama, lebih mengunggulkan penggunaan ikan lain agar penggunaan ikan lain memiliki nilai tambah dari syarat dengan penggunaan ikan nila, sehingga pendapatan UMKM dapat bertambah. Yang kedua, menambah bentuk UMKM seperti kerupuk ikan, abon ikan, dan siomay ikan. Yang ketiga, menambah ikan gara, rupa, dan nilem untuk terapi ikan. Selanjutnya adalah ancaman. 1. Ancaman dari para pengunjung yang dapat merusak fasilitas yang disediakan. Contohnya membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga kebersihan. 2. Belum adanya keamanan yang memadai di sekitar kolam ikan yang dapat membahayakan pengunjung. 3. Belum adanya upgrade di wilayah kolam ikan yang dapat membuat pengunjung bosan. 4. Belum adanya petunjuk arah yang lengkap yang dapat menyebabkan pengunjung tersesat atau kebingungan. Sekian dari kami, apakah ada yang ditanyakan? Angkat tangan, terus berdiri. Ini karena sudah ada 3, berarti dibagikan ya. Saya dibagikan siswa. Kalau tadi kan dibagi 2 ya. Ya silakan. Siapa aja? Fadil, Resti sama Fadil. Ya silakan. Yang keras. Jadi pertanyaan dari saya tadi kan disebutkan kelemahan yang salah satunya tuh sulitnya regenerasi petani muda saat ini gitu kan. Nah menurut kelompok Anda, cara mengatasi dari permasalahan sulitnya regenerasi petani muda itu Yang Fadil. Desa akan mengalami penurunan ekonomi yang signifikan. Dan cara mengatasi penurunan ekonomi Dalam menangani penurunan ekonomi. Fadil. Kita tiket top slide yang agak akhiran ini. Yang produksi ya, ya kalau enggak. Bukan ada yang menambahkan menu UMKM seperti kerupuk dan sebagainya. Ketika menambahkan menu di dalam UMKM ya, pasti kan ada hambatan tuh. Ya, bagaimana cara agar masyarakat itu dapat menarik kita yang produksi itu dapat menarik konsumen gitu loh. Kayak agar program bolehnya itu tidak mati idenya. Terima kasih. Ya ada 3 penanya. Silakan dijawab ya. Kalau mau diskusi dulu aja. Kalau bisa langsung dijawab aja ya. Karena ini kan menurut pendapatmu ya. Yuk segera. Kalau nggak dijawab dulu nanti bisa menambahkan yang lain. Ya. Oh, yang betul. dari plastik itu. Ya. Siapa berarti Pak? Silakan. Ini juga sebagai bentuk melatih kemampuanmu gitu ya, untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi pendapat ya. Jadi sebenarnya presentasi ini penting juga biar kalian punya yang pertama bisa menyampaikan, yang kedua juga ketika ada pertanyaan dan juga bisa memperjuangkan atau mempertahankan apa yang menjadi presentasi kelompok ya. Ya silakan. Ya. Yang kelas. Jadi menurut kelompok kami untuk mengatasi sulitnya regenerasi petani
Mungkin yang dimaksud banyak petani itu pembudidaya ya. Kalau kamu tahunya petani ya sih tentang sawah juga ya. Jadi petani juga bisa disebut sebagai yang penggiat untuk peternak ikannya. Ya silakan. Jawabannya Radin. Oh ini yang lain. Iya, berhubungan. Jadi menurut kelompok kami, cara mencegah penurunan ekonomi yang signifikan itu kan tadi sudah dijelaskan dengan cara menambah petani muda. Nah, dengan menambah petani muda itu akan menambah budidaya ikan yang semakin banyak sehingga ekonomi di desa itu tuh dapat tersokong dengan adanya budidaya ikan yang semakin banyak itu yang dikelola oleh para petani muda tersebut. Dari isi menjawab pertanyaan dari Fajar ya, kan ini kan produksi UMKM. Nah, hambatannya itu paling tidak terlalu besar ya, mungkin paling ada hambatan itu dari bahan-bahannya dan segala macam. Nah, untuk pemasarannya sendiri, menurut kelompok kami itu kan tadi juga berkaitan dengan kurangnya apa ya, kurangnya itu apa namanya kurangnya penduduk Arab. Nah, mungkin bisa ditambahin tuh guys di sini. Jadi itu termasuk juga bisa memasarkan produk dan juga ibaratnya mempromosikan lah tentang produk UMKM yang ada di desa Ulupang. Ya, jawab semuanya kakak. Aman ya? Ya silakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lucu banget. Fotonya terlalu vulgar ini. Ya, tadi kita membahas apa beda? Coba ke draft yang kelompok kami. Ya bang. Ya kita akan selesaikan saja pertemuan dari 3 kelompok ya. 3 kelompok. Yang tadi adalah kelompok dari pemberdayaan air, pemberdayaan pertanian. Ya. Tadi sedikit ada pertanian mana? PDN ya bang? Iya bang. Dulu aja. Sambil menunggu, mudah-mudahan ya. Tadi di pertanian saya akan sedikit menggambarkan ya. Pertanian khususnya apa? Ikan ya, perikanan ya. Jadi jelaskan banyak sekali dari kelompok 2 mengenai bagaimana yang harus dilakukan dan sebagainya. Itu hebat ya. Berarti kan menunjukkan kamu punya gambaran-gambaran ketika di daerah itu akan maju harus diberikan pemahaman-pemahaman seperti itu ya. Tujuannya jelas agar memperkaya wawasan orang-orang di Ulupang sana biar lebih maju, perekonomian lebih maju ya. Tadi bagus juga mengenai tentang tenaga muda ya. Karena kita sadar sekarang anak-anak muda cenderung lebih senang ngapain? Rebahan, HP-an ya. Untuk sekedar ke ladang, ke sawah, bahkan hanya sekedar ngempani wak bahasanya ya. Oke, nggak mau, panas. Derivatif panas, bobot ya. Tapi bagus tadi Mbak Alfa menjelaskan bahwa generasi muda juga harus ikut partisipasi. Karena kalau nggak ada generasi muda, ini siapa lagi yang akan meneruskan, gitu ya? Nah, kamu juga sebagai generasi muda jangan takut tentang pemberdayaan komunitas, ya? Gimana kan? Belum? Belum Pak. Ya 2 menit lagi. Silakan untuk mempersiapkan maju ke depan 2 menit. Persiapan, salam sekaligus memperkenalkan diri. Ya. Tadi download deh. Beda kok PDF sih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sini, dekat. Ajak kelompok sendiri semangat. Kelompok jam terakhir semangat. Perkenalkan kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai potensi pertanian dari desa kelompok. Ya, perkenalkan nama saya Muzaki Al-Fazili, ya pihak saya 27. Paling besar ya. Aplikasi.
Sekarang dicas di sini. Yang pertama cek belakang. Desa Ponggok adalah desa wisata yang berada di Kecamatan Kepulauan Harjo, Kabupaten Klaten. Yang memiliki potensi alam berupa sumber mata air jernih, segar dan melimpah dengan umbul ponggok sebagai objek wisata andalan. Desa Ponggok memiliki beberapa objek wisata antara lain umbul ponggok, Muat coba ya. dan Waduk Gabau. Selain itu, Desa Ponggok juga menawarkan wisata edukasi terkait tata kelola desa dan kerja, pengelolaan wisata, budaya perikanan, budaya makmur, ketahanan pangan, pertanian, pengelolaan sampah, dan UMKM. Selanjutnya ada potensi pertanian. Yang pertama, pertanian hortikultura. Ponggok memiliki lahan subur yang cocok untuk tanaman hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Dua, perkebunan. Pengembangan tanaman perkebunan seperti kopi, kakao, atau komoditas lainnya bisa menjadi sumber pendapatan tambahan. Tiga, pertanian organik. Tren produk pertanian organik semakin diminati pasar. Pengembangan pertanian organik bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mencari produk sehat dan ramah lingkungan serta agrowisata. Menggabungkan wisata dan pertanian seperti wisata edukasi pertanian, buah langsung dari kebun, atau mengenal proses budidaya tanaman lokal. Yang selanjutnya adalah analisis pengembangan potensi pertanian desa Ponggok. Yang pertama adalah kekuatan sumber daya alam yang melimpah, tanam subur, dan sumber alam yang Maju satu, lagi maju lagi. Nah, dari Umbul Ponggok dapat mendukung aktivitas pertanian. Lokasi strategis dekat dengan kota Klaten dan kawasan wisata Umbul Ponggok memberikan akses mudah bagi wisatawan dan warga. Dukungan dari pemerintah dan BUMDes Ponggok sudah berhasil mengelola sektor wisata yang bisa menjadi motor bagi sektor pertanian. yang keras, Chef. Yang keras, Chef. Belum bisa lah. Potensi pembicaraan pemerintahan dengan pihak swasta atau lembaga pendidikan dalam pengembangan pelatihan bisa menambah inovasi dan juga pemasaran. Yang ketiga, peningkatan pemerintahan untuk budaya organik dan sehat. Tren gaya hidup sehat dapat mendukung peningkatan pemerintahan stabilitas organik yang bisa dihasilkan di Ponggok. Oh, keunggulan. Program unggulan pengembangan pertanian organik Desa Ponggok memfokuskan pada pertanian organik dengan tujuan meningkatkan kualitas produk dan menjaga lingkungan. Petani diajak untuk beralih dari penggunaan pupuk dan pestisida kimia ke pupuk organik dan teknik pengendalian hama yang alami. 2. Program sistem pertanian terintegrasi. Integrasi farming system. Desa Ponggok mengembangkan sistem pertanian terintegrasi yang menggabungkan berbagai sektor seperti tanaman pangan, peternakan, dan perikanan dalam satu kawasan. Misalnya limbah dari budidaya ikan digunakan sebagai pupuk untuk tanaman, sementara tanaman menghasilkan pakan bagi ternak atau ikan. Program unggulan yang kedua, aquaponik dan hidroponik. Sistem aquaponik menggabungkan budidaya ikan dengan tanaman air, di mana harga ikan dibuang menjadi nutrisi untuk tanaman. Hidroponik di sisi lain memungkinkan petani menanam tanaman tanpa tanah sehingga lebih hemat lahan dalam untuk daerah dengan lahan pertanian terbatas. Selanjutnya, mengembangkan agrowisata edukasi. Desa Ponggok telah mengembangkan konsep agrowisata edukasi, di mana pengunjung dapat belajar langsung tentang praktik pertanian organik, aquaponik atau hidroponik. Ini bertujuan
dan untuk menarik wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman langsung serta edukasi tentang pertanian. Apakah ada pertanyaan? Dari tiga juga. Sudah tiga pertanyaan? Sudah. Apa lagi? Zoom. 1, 2, 3. Ya. Baik, izin bertanya. Perkenalkan nama saya Dinda, absen 1. Pada bagian unggulan disebutkan pengendalian gambar yang alami. Menurut kalian, contoh pengendalian seperti apa yang dapat dilakukan? Yang di slide kelima, dukungan dari pemerintah dan BUMDes. Pertanyaannya, bagaimana dukungan pemerintah dan BUMDes berkontribusi terhadap pengelolaan sektor wisata di Umbul Ponggok? Bagaimana dukungan pemerintah dan BUMDes berkontribusi terhadap pengelolaan sektor wisata di Desa Umbul Ponggok? Satu lagi. Pertanyaannya, pada Desa Ponggok memiliki potensi pertanian yang secara langsung berketergantungan dengan iklim. Menurut kelompok Anda, bagaimana pertanian di desa tersebut tidak tergantung terhadap iklim? Ya, silakan di sini. Ya, Pak. Ya, boleh. Dinda, izin menjawab. Pengendalian hama di pertanian sangat penting untuk menjaga kesehatan tanaman dan hasil panen. Berikut adalah contoh metode pengendalian hama. 1. Pengendalian hayati. 2. Pengendalian kultural. 3. Pengendalian fisik. 4. Pengendalian kimia. 5. Pengendalian terpadu. Lanjut, ya. Izin menjawab. Tadi pertanyaan bagaimana pertanyaan di desa Ponggok tidak bisa dilakukan dengan cara penggunaan irigasi, pengembangan irigasi yang memastikan tanaman mendapat air yang cukup. Lalu ada pengolahan tanah yang baik, yaitu menerapkan teknik pengolahan tanah yang menetapkan hiburan dan daya tampung air di penanaman kompost. Satu lagi. Jawab. Tadi kan pertanyaan bagaimana kontribusi BUMDes ke pengelolaan wisata di Desa Ponggok. Dapat dilakukan pertama pengembangan infrastruktur, 2 pengelolaan sumber daya alam, 3 penyediaan layanan wisata, 4 pemberdayaan masyarakat, 5 promosi dan pemasaran, 6 pengelolaan keuangan, 7 pelatihan dan Ya, sudah selesai? Ya, terima kasih. Kemudian teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf dari kami ini ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan kedua ketiga. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai semuanya ya. 3 kelompok. Ya, semuanya sudah presentasi dan
dan sudah ada yang tanya, calon nilai untuk hari ini sudah saya rekam ya, untuk dijadikan sebagai nilai tugas pada bab ke-2, gitu. Karena waktunya sudah mendekati akhir ya, kita beres-beres, setelah itu kita berdoa untuk pulang ya. Minggu depan modulnya lebih bawah, kita melanjutkan pada materi selanjutnya, gitu. Ya. Pada intinya adalah tadi tentang apa namanya ini? Pertanian dan yang lain halnya, pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana usaha kita ya untuk apa? Membuat seseorang atau kelompoknya lebih berdaya. Dengan apa? Dengan masukan-masukan dari kita. Lebih keren lagi tadi dengan menggunakan analisis SWOT ya. Agar kita tahu kekuatannya atau kelemahannya, peluangnya dan sebagainya. Gitu? Yuk, ketua kelas siapkan untuk berdoa. Kita persiapan dulu. Keras, Bet. Doanya dilakukan. Depan untuk siapkan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih. Akhiri kegiatan pada siang hari ini. Semoga sehat semuanya sampai berjumpa ya. Akhiri bulan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berbincang observasi dari kegiatan Aswad ya Pak Dina ya. Iya. Bagaimana keadaannya Pak Dina? Sehat. Sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Baik saya. Ada seperti itu Pak Dina. Walaupun di sela-sela kesibukan kita harus tetap bahagia dan ceria. Untuk selanjutnya Pak Dina, ini ada beberapa yang ingin saya konfirmasi dari kegiatan kemarin. Yang pertama yaitu mengenai kegiatan pembelajaran sosiologi di kelas 12 kemarin, mengenai tujuan pembelajaran. Itu kemarin apakah sudah tercapai Pak Dina? Mungkin karena saya mencoba menggunakan 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama tentang mengidentifikasi pemberdayaan komunitas berbasis pendidikan lokal dan partisipasi warga masyarakat dalam upaya perbaikan kehidupan sosial atau publik. Insya Allah sudah tercapai karena kemarin anak-anak sudah mencoba untuk membuat pemberdayaan di suatu daerah yang mereka berharap dengan itu ada perbaikan di kehidupan sosial di masyarakat. Sudah. Dari hasil observasi saya juga tadi lagi saja menyampaikan, yaitu apa yang disampaikan Pak Dina benar. Itu saya juga mengamati tujuan pembelajaran sudah Pak Dina sampaikan kepada anak-anak, kemudian juga anak-anak sudah memahami apa yang disampaikan oleh Pak Dina tujuan pembelajaran, dan juga dari pelaksanaan pembelajaran juga sudah tercapai tujuan pembelajaran yang disebutkan tadi Pak Dina. Kemudian untuk berikutnya, area pengembangan yang dikehendaki kemarin apa saja nih Pak Dina? Yang pertama tentunya mereka dapat berpikir kritis dan juga dalam hal ini nanti mereka berpikir kritisnya dalam hal berdiskusi karena pada saat kemarin kita tayangkan dan kita juga sempat link videonya tentang pemberdayaan di sebuah masyarakat kelompok Klaten, karena nggak mungkin kita harus kesana, jadi kita menggunakan media sosial yang ada, kemudian mereka menganalisis, mengkritisi, bahkan mereka mencoba mensumbangsihkan pemikirannya bagaimana agar partisipasi tentang pemberdayaan dan upaya perbaikan kehidupan sosial di sana bisa berjalan dengan baik.
Kemudian untuk pengembangan lain yaitu mengenai pembelajaran bersektor yang seperti apa nih Pak? Karena saya menyadari ada pemahaman anak yang berbeda-beda mengenai pembelajaran. Ada yang senangnya membaca, ada yang senangnya scroll di bukan media sosial ya, apa yang namanya pemberitaan sosial dan sebagainya. Kemudian ada juga yang sukanya visual dan audio. Jadi kami di sana memberikan 3 opsi pilihan pada tiap kelompok, bisa dengan melihat video, bisa dengan melihat artikel di media sosial ataupun melihat modul yang saya berikan. Jadi mereka memilih mana yang paling nyaman untuk dapat mereka kaji dan nanti menjadi sebuah pemikiran yang baik. Oke, dari apa yang disampaikan Pak Dina, saya izin sampaikan juga hasil observasi saya. Yang pertama mengenai kemampuan anak dalam menganalisis dari tugas yang diberikan. Itu benar bahwa konsep dari anak-anak dalam penyampaian ide mereka itu sudah keluar, kemudian juga dari kerjasamanya anak-anak dalam berdiskusi juga ini aktif, dan juga dalam penyampaian presentasinya juga ini juga apresiasi yang bagus. Kemudian konsep dari diferensiasi kemarin menggunakan konsep diferensiasi konten Pak, ya, dengan diferensiasi proses. Jadi dari Pak Dina sudah menyiapkan adanya video, kemudian juga ada modul, ya, kemudian juga ada artikel-artikel di media sosial, atau artikel berita. Nah ini juga anak-anak dalam prosesnya mereka memilih dari 3 itu mana yang paling nyaman ya disukai mereka untuk bisa memahami materi. Itu sudah masuk pada diferensiasi. Nah untuk diferensiasi produk masih istilahnya perlu pengembangan Pak Dina ya. Tugas itu nanti dikumpulkan di Drive ya, Google Drive. Nah Google Drive sudah disiapkan di Pak Dina ya. Sudah ada linknya, sudah kami siapkan. Ya. Anak tinggal mengupload saja. Oke, gitu. Kemudian Pak Dina untuk yang ketiga, strategi yang dipersiapkan dalam kegiatan pembelajaran kemarin apa gitu? Yang pertama, kita tentu nggak bisa anak-anak langsung kosongan di kelompok. Kita awali dengan beberapa materi terlebih dahulu, kemudian kita bagi kelompoknya. Jadi saya belajar dari waktu itu gimana ada sebuah pembagian kelompok, tapi menurut saya unik tapi asik juga. Jadi ada kita panggil 3 yang mau menjadi kelompok, kemudian mereka memilih secara bergantian. Tapi bukan menjadi like and dislike, tapi bagaimana cara 3 orang itu mengatur agar mendapat tim yang terbaik. Kalau biasa kan kalau dari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanti efeknya mohon maaf kadang ada tim yang keren banget, ada yang middle, ada yang low. Nah, kalau yang seperti itu mereka bisa mengatur warnanya. Oh iya saya mau ini dan itu. Tapi kita dari awal sudah berkomitmen bahwa ini bukan like MC, tapi bagaimana siasat agar kelompok itu menjadi like yang benar. Dan kemudian kita gunakan itu, kemudian terbentuklah 3 kelompok besar. Karena kenapa 3? Kenapa tidak banyak? Karena sumber yang mau kita kaji di daerah itu hanya 3. 1 pertanian, 2 wisata air, 3 air sebagai perikanan. Kalau kita mau mengkaji yang lebih banyak, takutnya anak kekurangan ide karena di video itu hanya mencakup 3 itu. Walaupun mungkin bisa dicari di sumber lainnya. Jadi 3 kelompok, kemudian melakukan diskusi. Hasil diskusi itu nanti setiap anak memiliki job desk masing-masing. Karena saya minta 1 mencari sumber datanya yang pasti, yang kedua kita analisis pakai analisis SWOT, SWOT, kemudian pakai lagi, kemudian analisis SWOT itu diterjemahkan untuk menjadi bagaimana cara pemberdayaan di kelompok. Nanti pun dalam penyampaian di diskusi, setiap anak yang mencari itu menyampaikan, sehingga betul-betul anak bisa menyampaikan dengan lancar sesuai dengan apa yang ditentukan. Nah setelah itu selesai diskusi, kemudian kita buka sesi tanya jawab. Kemudian di kelas 12-11 anaknya ramenya itu dalam artian kadang selengean tapi senang untuk tanya jawab. Karena ada kelas yang mono ya sebelum diem dan sebagainya 12-11
kelasnya cenderung ramai, tapi ramai yang masih cukup enak untuk belajar. Sehingga kemarin saya bilang silakan ada pertanyaan minimal 2 atau 3 bagi setiap kelompok yang maju. Alhamdulillah kemarin rata-rata 3 yang menanyakan. Nah, kalau saya bilang kalau kurang dari 3 nanti tambah 41. Waktu itu nggak salah di kelompok pertama itu hanya 2, saya tambahkan 1 agar mereka merasa sama 3 pertanyaan. Itu kemudian sampai selesai 3 kelompok maju. Alhamdulillah dalam pelaksanaan diskusinya, presentasinya selesai dalam 1 pertemuan untuk presentasi, sehingga tidak ada rasa apa ya kalau bahasa banyak pengiren-iren. Waktunya cepatan dia, saya masih ada waktu seminggu dan sebagainya. Kita mengusahakan biar semuanya merasa adil dan sama, jadi kita selesaikan dalam pertemuan dalam pelaksanaan presentasi. Oke, sangat luar biasa Pak Dina. Saya juga kemarin mengamati hal yang sama seperti itu. Cuma saya kemarin berpikir ini 3 hal ya yang harus dipresentasikan. Kemudian dari jumlah 36 itu kan sekitar 12 anak ya. 12 anak itu ada kelompok besar. Ternyata ada triknya. Ada triknya, benar sekali tadi. Saya kira itu 12 anak-anak biasanya asal milih dan sebagainya. Ya, ternyata sudah ada kesepakatan awal tadi disampaikan. Ini juga informasi baru ya, bahwa dalam pemilihan kelompok itu memang disilakan kepada anak, tapi kita punya kesepakatan yang harus kita konsep bersama. Dan saya merasakan ketika kelompok yang dipilih secara itu jalannya lebih enak. Jalannya lebih enak karena tidak ada, mohon maaf ya, mungkin tidak semuanya pintar, tidak semuanya semuanya rata. Iya, betul. Ya, saya juga kemarin merasakan banyak ini pasti kombinasi kelompoknya. Nah, jadi ada yang di dalam satu kelompok ada yang pintar ngomong, ada yang memberi masukan sebagainya, saling kerja. Itu. Oke. Sampai biasa Pak Dina. Nah, untuk selanjutnya Pak Ina ini dari kegiatan ini harapan kedepannya yang ingin dikembangkan lagi itu apa Pak Dina? Mungkin kalau harapan saya adalah saya kepingin ini mengembangkan berdiferensiasi ini ya asik juga dan mengasihkan, kemudian bisa menjadi siswa lebih aktif dan saya menyadari bahwa tidak semua anak akan belajar dalam satu cara, pasti ada berbagai cara, dan kalau kemarin saya hanya berorientasi pada pelaksanaannya, mungkin nanti suatu saat saya ingin berorientasi pada hasilnya atau apa namanya istilahnya, kalau hasil ya produknya. Jadi nanti produknya sama dikembalikan pada kemauan mereka. Oh, saya ahli bikin video nih, saya ahli bikin narasi, saya ahli bikin Canva, saya ahli bikin PowerPoint. Nanti mungkin kedepannya saya akan melaksanakan itu. Kalau kemarin masih produknya hanya satu, hanya PowerPoint. Saya kemarin nanti di suatu kesempatan karena betul saya ngajar 3 kelas, mungkin bisa diterapkan di kelas yang lain. Nah, kelas 12, 10, dan 9 belum selesai diskusi. Bisa bikin film ya, itu kayaknya lebih asik. Biasa ini untuk rencana ke depan Pak ya. Dari observasi kemarin memang dari diferensi produk ya yang perlu dikembangkan lagi, dan dari Pak ini sudah ada rencana untuk ke depan dan bisa diterapkan untuk pembelajaran berikutnya. Dan semoga apa yang direncanakan ini bisa berjalan lancar dan kemudian anak-anak menjadi senang, kemudian bahagia dalam pembelajaran sosiologi, dan juga menjadi guru yang dirindukan. Nah, gitu kan. Kalau nggak masuk dicari-cari mana yang guru ini pengen belajar dengan enak dan senang. Oke, terima kasih Pak Adina. Sukses selalu untuk panjenengan. Terima kasih. CGP. Oke,